Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Kali ini ada yang bertanya mengenai surat somasi yang kalau memang tidak ada perjanjian tertulisnya itu bagaimana? Artinya bahwa apakah somasi itu dapat dilakukan meskipun tidak ada perjanjian hutang piutang secara tertulis atau tidak ada perjanjian apapun lah ya secara tertulis. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu memang mengatur tentang sifat perjanjian tertulis. Artinya bahwa segala hal yang dilakukan atau segala hal yang mau dibuat itu jauh lebih baik tertulis sehingga ada bukti otentiknya atau ada bukti tertulisnya. Kenapa ya? Karena memang di dalam pengadilan apabila ada masalah akan jauh lebih baik ada bukti secara tertulis. Artinya bahwa itu bisa dipakai atau bisa diserahkan kepada majelis hakim untuk kemudian dibuktikan atau diyakinkan bahwa memang terjadi masalah gitu ya, untuk hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang tidak ada, maka selain bukti tertulis juga ada saksi, ada pengakuan, persangkaan gitu ya. Jadi tidak hanya aturan tertulis saja yang kemudian bisa digunakan atau bisa masuk ke dalam upaya hukum. Sekalipun memang perjanjian tertulis itu jauh lebih kuat kekuatannya gitu ya. Jauh lebih kuat kekuatan pembuktiannya daripada yang lainnya gitu ya, termasuk saksi. Nah, sebenarnya di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah. Nah, secara sah itu diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak diatur bahwa perjanjian itu harus tertulis. Ya, jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 itu hanya menyatakan bahwa ada pihak yang harus sudah dewasa gitu ya, umurnya sudah cukup untuk bisa melakukan perbuatan hukum, ada kesepakatan yang mereka buat, ada hal tertentu yang mereka kemudian sepakati, dan kemudian ada sesuatu sebab yang halal gitu ya, atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi di dalam undang-undang tersebut tidak diatur bahwa memang harus tertulis. Nah, itu yang kemudian banyak orang yang merasa bahwa nggak ada perjanjian tertulis nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya perjanjian tertulis itu kan membuat rasa aman bagi kedua belah pihak, tidak hanya salah satu pihak gitu ya, tetapi sebenarnya itu untuk kedua belah pihak. Hanya banyak orang yang dalam hal ini, contohnya yang menerima utang gitu ya, yang ada yang menerima utang, dia yang kemudian merasa takut sendiri kalau memang dia tidak mampu untuk mengembalikan. Nah, di situ sudah ada itikat tidak baiknya. Padahal kalau kedua orang ini atau kalau semua pihak ini lahir dari itikat baik, maka apapun yang memang dibuat pada saat itu dia sebenarnya tidak keberatan, sekalipun harus dibuat secara tertulis gitu ya, perjanjiannya itu tertulis. Tetapi kalau memang tidak tertulis pun itu sebenarnya tidak masalah. Di dalam somasi itu dia akan menuliskan kronologi masalah yang terjadi. Contohnya pada tahun kesekian dia kemudian memberikan hutangnya ini diberikan secara cash atau secara transfer, yang artinya ada bukti transfernya. Terus kemudian ternyata si X ini tidak pernah membayar atau pernah membayar hanya 2 kali dari yang dijanjikan sebanyak 12 kali. Nah, pada saat itu kemudian ketika si X ini disomasi, dia mengatakan gini, yang pertama nggak ada perjanjian tertulis nih, harusnya kan nggak ada masalah gitu ya. Dan yang kedua, kayaknya aku hanya bayar 1 kali gitu, bukan 2 kali. Nah, tapi dia tidak pernah membalas surat somasi. Ketika dia tidak membalas di dalam hukum gitu ya, diam itu bukan berarti tidak memberikan jawaban. Diam itu bukan berarti pada saat itu dia belum memberikan jawaban. Diam di situ berarti kamu menyetujui. Ya, jadi kalau di dalam hukum istilah diam itu adalah kamu menyetujui secara diam-diam apa yang sudah dituliskan atau apa yang sudah diberikan oleh pihak lawan atau pihak yang satunya. Jadi ketika Anda menerima surat somasi dan Anda hanya diam, Anda tidak pernah melakukan balasan surat, maka pada saat itu Anda sebenarnya setuju dengan isi surat tersebut. Jadi kenapa sampai dari awal ketika saya menjelaskan tentang somasi, saya selalu meminta untuk kalian membalas surat somasi itu atau menanggapi surat somasi tersebut, karena ada versi yang sebenarnya disembunyikan atau mungkin tidak diungkapkan oleh si pemberi somasi gitu ya, dan itu sebenarnya merugikan pihak yang menerima. Tetapi ketika kalian sudah takut melihat surat somasi itu dan kalian merasa bahwa kan tidak ada perjanjian tertulis, kan tidak harus ditanggapi dan lain-lain, kalian salah besar.
Karena ketika somasi itu dia kirimkan dan memang benar tidak ada perjanjian tertulis, tetapi berdasarkan somasi itu dan kamu tidak membalasnya, maka berdasarkan somasi itu kamu sebenarnya secara diam-diam menyetujui semua cerita yang ada di dalam kronologi yang dibuat oleh si pemberi somasi. Dan artinya bahwa memang benar ada hutang piutang, nilainya memang segitu, kamu hanya bayar demikian dan kamu belum membayar segini banyak. Belum lagi kalau ternyata di dalam somasi itu mereka masukkan ada ganti ruginya, ada bunganya begitu. Karena ada juga bunga yang diatur dalam undang-undang gitu ya, undang-undang hukum perdata. Nah, tetapi kalian tidak melakukan balasan surat atau tanggapan surat untuk kemudian bertemu dan membicarakan itu baik-baik. Maka pada saat memang sudah dikirimkan somasi sebanyak 3 kali atau mungkin 2 kali dan Anda tidak menanggapinya, maka persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Nah, di dalam ranah hukum itu, ketika pembuktian, dia akan membuktikan dari surat somasi itu bahwa benar memang ada tagihan, ada kayak begini, dan kemudian kamu tidak membalas, yang artinya bahwa kamu menyetujui. Maka ketika hakim melihat itu, hakim bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk kemudian mengabulkan permintaan atau gugatan dari si penggugat. Nah, dan itu sudah pasti merugikan si tergugat atau dalam hal ini yang menerima somasi. Karena ketika hutang piutang itu tidak dibayar, maka bisa langsung dilanjutkan dengan sita. Artinya bahwa ketika kamu tidak membayar hutang, kamu punya rumah atau kamu punya kendaraan, dan kemudian kamu tidak melakukan pembayaran, sudah disomasi, Anda tidak menanggapi, dan kemudian masuk ke pengadilan. Nah, pada saat masuk ke pengadilan, karena mereka juga yakin dan tahu bahwa kamu tidak akan melakukan pembayaran, maka mereka akan melakukan sita jaminan terhadap rumah Anda atau juga kendaraan yang Anda miliki atau harta berharga lain yang Anda miliki. Dan pada saat ketika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap dan Anda tidak juga melakukan pembayaran, maka pada saat itu bisa dilakukan permohonan sita eksekusi. Nah, itu yang menjadi masalah. Banyak orang itu yang selalu menganggap remeh segala kondisi kecil, sekecil apapun masalah hukum yang dia alami. Dia tidak merasa akan ada urgensitas di situ karena ini kayaknya somasi cuman abal-abal atau ini cuman mainan gitu. Tetapi mereka nggak tahu bahwa setelah itu ada konsekuensi besar yang akan mereka tanggapi. Jadi kalau memang ada masalah yang kecil, harusnya kalian selesaikan dulu sehingga masalah yang besar itu tidak terjadi. Tetapi kebanyakan kita adalah yang penting masalah itu saat ini tidak merugikan kita, nggak ada masalah. Tetapi pada saat masalah itu masalah besar dan itu merugikan banyak orang, baru kemudian terjadi penyesalan di sana. Dan selalu saya bilang bahwa tindakan hukum itu adalah preventif atau mencegah, bukan mengobati. Ketika mengobati sudah banyak hal yang tidak bisa diselamatkan, dan itu akan menjadi penyesalan besar bagi setiap pihak yang mengalaminya. Nah, lalu banyak juga orang yang takut bahwa kalau seandainya sudah berhutang lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, dia takut kayaknya ini memang sudah nggak bisa ditagih lagi karena sudah terlalu lama gitu ya, udah lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun. Terus ini harus bagaimana? Nah, banyak orang juga yang mengatakan bahwa itu udah expired tuh, itu sudah lewat jangka waktu, udah nggak bisa, kamu udah nggak bisa nuntut, kamu udah nggak bisa minta. Tapi saya ingin memberitahukan kepada kalian pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk. Jadi jangka waktunya itu adalah 30 tahun. Selama belum 30 tahun kalian bisa berjuang untuk meminta atau berjuang untuk meminta orang lain melaksanakan kewajibannya gitu ya, memperjuangkan hak-hak kalian. Nah, jadi pasal 1967 itu dengan jelas mengatakan bahwa tuntutan hukum itu bisa tidak dapat dilakukan atau dalam hal ini tidak ada upaya gugatan gitu ya, berkaitan dengan perjanjian atau berkaitan dengan sewa menyewa atau berkaitan dengan kepemilikan hak itu apabila memang sudah lewat dari 30 tahun. Tapi kalau memang belum lewat dari 30 tahun, maka jelas kalian bisa memperjuangkan hak kalian agar kalian bisa memperoleh kembali. Nah, itu juga yang bisa dilakukan oleh ahli waris. Dalam hal ini kalau memang ternyata si orang tua meninggal dan ada piutang yang belum sempat ditagihkan kepada orang lain dan belum lewat jangka waktu 30 tahun, maka kalian sebagai ahli waris yang menerima gitu ya, sebagai ahli waris murni, kalian bisa untuk memperjuangkan hak orang tua kalian untuk menagih utang tersebut.
Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.